Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia selalu dalam ridho Allah. Kita akan belajar materi kelas 8 semester 2 ini masuk ke bab 6 tentang teorema Pythagoras dengan submateri untuk kali ini yaitu tentang pembuktian dan penerapan teorema Pythagoras. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mudah-mudahan nanti setelah belajar kalian bisa memahami pengertian teorema Pythagoras. Yang kedua, bisa memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Ketiga, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Dan yang keempat, menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Kita masuk ke materinya yaitu tentang teorema Pythagoras. Oke, pengertian teorema Pythagoras. Sebelum kita masuk ke pemahaman pengertiannya, kalian harus tahu dulu apa itu arti teorema. Teorema itu artinya adalah sebuah pernyataan matematika yang bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini ada lagi yang namanya Pythagoras. Jadi, Pythagoras adalah nama seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 582 sampai 479 sebelum Masehi. Nah, Pythagoras ini menyatakan suatu rumusan yaitu teorema Pythagoras adalah pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat panjang sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jadi kalau kalian perhatikan gambar di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi penyikunya A dan B dan sisi miring atau hipotenusanya adalah C dan hipotenusa atau C di sini adalah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Dalam hal ini berarti nilai C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dan ini adalah dikenal dengan suatu teorema Pythagoras. Oke, kita lanjut ke pembuktian teorema Pythagoras. Bagaimana membuktikan kebenaran teorema itu? Kalian perhatikan bisa di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi yaitu A, B, dan C. Dalam hal ini C adalah sisi miring atau hipotenusanya dan A dan B adalah dua sisi penyikunya. Nah, setelah kita buat dalam bentuk persegi di sebelah kanan, di sini kalian perhatikan persegi di sebelah kanan ini terdiri dari 4 buah segitiga kecil siku-siku yang bersisi A, B, dan C. Kalian perhatikan diposisikan seperti ini. Kalian lihat bahwa persegi PQRS yang terdiri dari 5 bidang. 4 buah bidang adalah segitiga siku-siku dengan sisi A dan B dan sisi miring atau hipotenusanya adalah C. Nah, luas persegi PQRS ini adalah sama dengan luas bidang 1 ditambah luas bidang 2 ditambah lagi luas bidang 3 ditambah luas bidang 4 dan ditambah lagi luas bidang 5. Nah, luas persegi PQRS itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Nilainya adalah sama dengan 4 kali luas segitiga ditambah dengan luas persegi dalam sebagai luas bidang kelima. Nah, sisi kali sisi pada PQRS itu nilai sisinya adalah A ditambah B. Jadi rumus luasnya menjadi A ditambah B dikali A ditambah B. Selanjutnya untuk luas sebelah kanan sama dengan 4 kali gunakan rumus luas segitiga yaitu setengah kali A kali B. Selanjutnya ditambah dengan luas persegi dalam itu sisinya C, berarti sisi kali sisi nilainya adalah C kuadrat. Selanjutnya kalian hitung dari luas sebelah kiri nilainya menjadi A kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah B kuadrat dan luas kanan menjadi 2 kali AB ditambah
C kuadrat. Nah, disederhanakan kita bisa mendapatkan bahwa nilai akhirnya menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, untuk teorema Pythagoras kita sudah bisa membuktikan nilai kebenarannya. Di sini dibuktikan bahwa pada segitiga siku-siku berlaku hubungan yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau boleh juga dinyatakan dalam bentuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan A dan B itu adalah panjang sisi siku-sikunya atau penyikunya, dan C adalah panjang sisi miring atau hipotenusanya yang ada di hadapan sudut siku-siku. Kita lanjutkan ke pernyataan teorema Pythagoras untuk sisi-sisi segitiga siku-siku. Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya, menerapkannya ke bentuk-bentuk yang berbeda. Oke, di sini kalian bisa perhatikan ada 3 buah segitiga yang berbeda posisinya. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah sudut siku-sikunya pada posisi di mana, dan selalu sisi hipotenusa atau sisi miringnya itu ada di hadapan sudut siku-siku. Jadi mengulangi, pada setiap segitiga siku-siku, sisi miring atau hipotenusanya sebagai sisi yang terpanjang harus selalu berada di hadapan sudut siku-sikunya. Jadi untuk penerapan teorema Pythagoras, perhatikan untuk gambar yang pertama. Di sini ada segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya ada pada posisi A, berarti sisi miringnya yaitu sisi BC. Perhatikan, sisi yang terpanjang atau hipotenusanya adalah BC. Nah, pernyataan teorema Pythagoras pada gambar ini bisa kalian lihat di bawah di sini, bahwa berarti nilai BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, bisa juga nilai AC kuadrat itu sama nilainya dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Atau boleh juga sisi AB kuadrat sama nilainya dengan sisi BC kuadrat dikurang dengan sisi AC kuadrat. Oke, selanjutnya perhatikan segitiga yang kedua. Ada segitiga namanya KLM dengan sudut siku-sikunya ada pada L. Kalian perhatikan di sini berarti hipotenusanya atau sisi miringnya adalah sisi KM. Ada di hadapan sudut siku-siku. Berarti dari keadaan ini kalian bisa menentukan panjang bahwa KM kuadrat itu sama nilainya dengan sisi KL kuadrat ditambah ML kuadrat. Atau jika ditanyakan KL, berarti KL kuadrat itu nilainya sama dengan KM kuadrat dikurang sisi ML kuadrat. Atau boleh juga jika yang ditanyakan sisi ML kuadrat, berarti nilainya sama dengan sisi KM kuadrat dikurang KL kuadrat. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ada gambar posisi yang ketiga. Sisi segitiganya X, Y, Z dengan sudut siku-sikunya di Z. Berarti kalau dalam hal ini posisi hipotenusanya adalah sisi X, Y. Perhatikan sisi miringnya adalah X, Y. Nah, teorema Pythagoras berlaku dalam hal ini, yaitu nilai XY kuadrat itu sama nilainya dengan XZ kuadrat ditambah YZ kuadrat. Atau sisi XZ kuadrat itu nilainya sama dengan nilai XY kuadrat dikurang YZ kuadrat. Atau lagi jika yang ditanya sisi YZ kuadrat, berarti nilainya sama dengan sisi XY kuadrat dikurang dengan sisi XZ kuadrat. Oke, kita lanjut biar lebih jelas bagaimana menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Perhatikan contohnya di sini yang pertama. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai X pada gambar berikut. Perhatikan di sini yang pertama, yang A ada segitiga siku-siku. Perhatikan sisi penyikunya diketahui 3 dan 4. Dan sisi miring yang ditanyakan yaitu X. Dalam hal ini teorema Pythagoras berlaku, yaitu perhatikan penyelesaiannya bahwa nilai panjang X kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat
sama dengan 9 ditambah 16. Kita hitung menjadi X kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya panjang X itu nilainya harus ruas sebelah kanan dalam bentuk akar. Berarti nilai akar dari 25 yaitu 5 cm. Jadi panjang X yang ditanyakan adalah 5 cm. Selanjutnya perhatikan soal yang B. Di sini yang diketahui adalah segitiga siku-siku dan yang diketahui lagi adalah sisi penyikunya 5 cm dan satu sisi hipotenusanya atau sisi miringnya yaitu 13 cm. Yang ditanya X di sini bukan hipotenusa, jadi prosesnya menjadi untuk X kuadrat itu nilainya sama dengan sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi 5 kuadrat. Selanjutnya nilai X kuadrat kita hitung menjadi 169 dikurang 25 yaitu 144. Nilai X menjadi akar dari 144 yaitu 12 cm. Kita lanjut ke soal bagian C. Di sini ada gambar yang sedikit berbeda. Ada dua bidang yang berhimpit di sebelah kiri berupa persegi dengan rusuknya yaitu 12 cm dan bidang di sebelah kanan yaitu segitiga siku-siku dengan hipotenusanya 20 cm dan sisi penyikunya yaitu X dan sisi penyikunya yang lain adalah 12 cm sama dengan rusuk persegi di sebelah kiri. Nah, bagaimana menentukan nilai X? Selanjutnya mudah saja. Berarti yang ditanya bukan hipotenusa, berarti prosesnya nanti yaitu X kuadrat sama dengan 20 kuadrat sebagai hipotenusanya dikurang dengan sisi penyiku yang lain yaitu 12 kuadrat. Kita hitung X kuadrat menjadi sama dengan 400 dikurang 144 yaitu 256. Selanjutnya nilai X sama dengan akar dari 256 yaitu 16 cm. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Perhatikan gambar, di sini diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AC 40 cm dan BC 24 cm. Titik D terletak pada sisi AB sedemikian sehingga panjang CD itu 25 cm dan pertanyaannya tentukan panjang AD. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita perhatikan di sini apa yang diketahui bahwa panjang AD itu sama dengan panjang AB dikurang panjang BD. Perhatikan pada segitiga di samping. Di sini jadi panjang AD ada nilainya sama dengan panjang AB dikurang panjang BD. Nah, kita harus satu-satu mencari panjang AB dan panjang BD. Untuk mencari panjang AB, perhatikan segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABC sebagai hipotenusanya yaitu sisi AC dan sebagai salah satu sisi penyikunya yaitu sisi BC didapatkan untuk teorema Pythagoras bahwa panjang AB kuadrat itu sama nilainya dengan panjang AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Kita substitusikan panjang masing-masing yaitu menjadi 40 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Jadi panjang AB itu sama dengan 1600 dikurang 576 menjadi 1024. Selanjutnya kita hitung menjadi bahwa panjang AB itu akar dari 1024 yaitu 32. Kita selanjutnya mencari panjang BD. Perhatikan bagaimana mencari panjang BD. Perhatikan segitiga BCD yang kecil sebelah kanan, segitiga BCD. Pada segitiga ini berlaku bahwa panjang BD kuadrat itu sama dengan CD kuadrat dikurang BC kuadrat. Menjadi kita substitusikan angkanya yaitu 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Kita hitung menjadi 625 dikurang 576 yaitu 49. Berarti panjang BD sama dengan akar dari 49 yaitu 7. Nah, setelah kita tahu panjang AB dan BD, berarti kita kembali ke pertanyaannya bahwa panjang AD adalah
AB dikurang BD berarti 32 dikurang 7 sama dengan 25 cm. Oke, ngerti ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Penerapan teorema Pythagoras. Di sini ada contoh yang pertama, luas trapesium ABCD pada gambar berikut adalah. Oke, perhatikan gambar bagaimana penyelesaiannya. Untuk menghitung luas trapesium ABCD, kalian harus ingat rumus luas trapesium adalah setengah dari jumlah sisi yang sejajar kali tinggi. Jadi, Mem ulangi. Luas trapesium rumusnya adalah setengah kali jumlah sisi yang sejajar kali tinggi. Nah, dari keterangan yang ada pada gambar, yang tidak diketahui atau yang belum diketahui yang harus kalian ketahui adalah tinggi trapesium, yaitu dalam hal ini panjang sisi DE, ya, panjang sisi DE atau CF. Untuk mencari tinggi trapesium atau sisi DE, kalian perhatikan segitiga kecil di sebelah kiri yaitu segitiga ADE. Di sini teorema Pythagoras yang bisa kalian terapkan yaitu bahwa DE kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Kita hitung menjadi sama dengan 169 dikurang 25 yaitu 144. Nah, jadi DE itu sama nilainya akar dari 144 yaitu 12. Kita sudah dapat angka sebagai tinggi trapesium yaitu 12. Selanjutnya kita akan mencari panjang sisi AB. Dalam hal ini pada gambar kita belum tahu panjang sisi AB. Sisi AB yaitu panjangnya sama dengan sisi AE ditambah EF ditambah dengan FB. Nah, di sini AE kita sudah tahu 5, kemudian panjang EF tahu dari sisi yang atas yaitu 4 cm karena berupa dia garis sejajar dengan tarik garis lurus. Selanjutnya sisi FB kita tidak tahu dan harus cari tahu. Berarti panjang sisi BF kuadrat kita gunakan teorema Pythagoras di sini bahwa sisi BF kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat. Berarti perhatikan segitiga BCF di sini, segitiga yang sebelah kanan, bahwa panjang BF kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Tahu dari mana 12 kuadrat? Bahwa panjang CF itu sama dengan panjang DE. Ya, dia sejajar dan tegak lurus. Jadi sama nilainya 12. Nah, kita hitung menjadi 225 dikurang 144 sama dengan 81. Menjadi bahwa panjang BF itu akar dari 81 yaitu sama dengan 9. Nah, kita sudah bisa menghitung panjang AB yaitu menjadi AE ditambah EF ditambah BF itu nilainya sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 9 yaitu 18. Nah, kita gunakan unsur yang sudah diketahui di atas menjadi luas trapesium sama dengan setengah dari jumlah sisi yang sejajar kali tinggi. Kita substitusikan angka yang ada berarti menjadi setengah dari dalam kurung, perhatikan jumlah sisi yang sejajar yaitu AB ditambah CD, kemudian dikali dengan tingginya DE. Selanjutnya kita hitung menjadi setengah dikali dalam kurung 18 ditambah 4 dikali dengan 12. Dan menjadi sama dengan setengah dikali dalam kurung 22 dikali 12 yaitu 132 cm persegi. Jadi luas trapesium ABCD yang ditanyakan adalah 132 cm persegi. Oke, kita lanjut ke soal contoh nomor 2. Bahwa penerapan teorema Pythagoras dapat juga digunakan untuk menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius. Jadi perhatikan contoh soalnya. Di sini ada tentukan jarak dari titik A dengan koordinat 2,1 dan titik B di 5,5 pada bidang kartesius. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan pada gambar, kalian bisa lihat di sebelah kanan.
titik A dengan koordinat 2,1 dan titik B dengan koordinat 5,5 kalau dihubungkan menjadi suatu garis lurus, dan kalian bisa menentukan jaraknya dengan melihat sisi-sisi penyikunya, yaitu 3 satuan dan 4 satuan. Nah, panjang atau jarak titik A ke B bisa ditentukan dengan teorema Pythagoras dengan menggunakan rumus bahwa panjang AB kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu sama dengan 9 ditambah 16, yaitu 25. Kita hitung menjadi bahwa AB itu sama dengan akar dari 25, yaitu panjangnya 5 satuan. Jadi jarak A dan B bisa diketahui sejauh 5 satuan. Nanti ya, kita lanjut ke contoh nomor 3. Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah X, kemudian 15 dan X ditambah 5, pertanyaannya tentukan nilai X. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Jadi masing-masing sisi penyikunya bernilai adalah X dan 15. Selanjutnya sebagai hipotenusa adalah X ditambah 5. Nah, kita gunakan teorema Pythagoras selanjutnya menjadi X kuadrat ditambah 15 kuadrat itu sama dengan dalam kurung X ditambah 5 dikuadratkan, itu menjadi, kita hitung bahwa X ditambah 5 kuadrat adalah X ditambah 5 dikali X ditambah 5. Selanjutnya kita sederhanakan bahwa di ruas kanan itu nilainya menjadi X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Selanjutnya kita bisa sederhanakan, hilangkan X-nya menjadi 225 dikurang 25 sama dengan 10X. Selanjutnya hitung. Nilainya menjadi 10X sama dengan 200, selanjutnya X sama dengan 200 dibagi 10, dan kita dapatkan nilai X yang ditanyakan adalah 20. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh penerapan teorema Pythagoras pada bangun ruang. Tentukan panjang AG dari masing-masing balok berikut. Perhatikan di sini untuk yang A. Kalian lihat dulu yang A, gambarnya adalah, kalau kalian lihat rusuknya nilainya 10 sama panjang dan lebar tingginya, berarti ini adalah sebuah kubus ya. Nah, bagaimana menentukan panjang AG? Kalian lihat segitiga AGE. Kalian perhatikan di sini segitiga AGE. Berlaku teorema Pythagoras bahwa AG itu adalah hipotenusanya dengan sisi-sisi penyikunya adalah AE dan EG. Jadi kalian bisa lihat di sini digambar di sebelah kiri, kita gambarkan secara jelasnya. Bentuknya akan seperti ini, bahwa digambarkan dengan sisi-sisinya adalah AE 10 panjangnya dan EG itu adalah 10 akar 2. Jadi bagaimana mencari panjang EG? Kalian lihat lagi bahwa EG itu adalah suatu panjang diagonal bidang untuk alasnya. Untuk mencarinya gunakan Pythagoras bahwa EG kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 200. Selanjutnya EG itu sama dengan akar dari 200, nilainya adalah 10 akar 2. Oke, kita akan mencari nilai AG. Perhatikan lagi, AG adalah hipotenusa pada segitiga AEG. Nah, kita gunakan teorema Pythagoras kembali bahwa AG kuadrat itu sama dengan dalam kurung 10 akar 2 dikuadratkan, ini adalah sisi EG kuadrat, ditambah kemudian sisi AE kuadrat sama dengan 200 ditambah 100. Selanjutnya kita hitung menjadi 300. Nah, AG sama dengan akar dari 300 sama dengan, kita sederhanakan menjadi bahwa 300 itu perkalian antara 100 dan 3. Selanjutnya sederhanakan, keluarkan akar 100-nya menjadi 10 akar 3. Jadi
Kita dapatkan bahwa panjang AG adalah akar dari 300 yaitu 10 akar 3. Nah, kita jawab yang B, bangun ruangnya adalah sebuah balok dengan panjangnya 5, lebarnya 5, dan tingginya 10. Bagaimana menghitung panjang AG sebagai diagonal ruangnya? Perhatikan di sini bahwa untuk menjawab pertanyaannya, kalian perhatikan segitiga yang membentuk garis AG. Di sana digambarkan di sebelah kiri bawah bahwa segitiga yang membentuknya adalah, perhatikan, segitiga AEG dengan panjang rusuk AE itu adalah 10 karena diketahui. Selanjutnya panjang EG itu sebagai diagonal bidang alas. Kalian bisa menghitungnya bahwa panjang EG kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat, selanjutnya sama dengan 50. Bahwa panjang EG seterusnya akar dari 50 sama dengan 5 akar 2. Nah, kita bisa langsung menghitung panjang AG dengan menerapkan Pitagoras kembali, bahwa AG kuadrat itu sama dengan EG kuadrat ditambah AE kuadrat. Substitusikan nilai angka yang ada, yaitu dalam kurung 5 akar 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 50 ditambah 100 sama dengan 150. Jadi panjang AG sama dengan akar dari 150, kita sederhanakan menjadi yaitu 5 akar 6. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya, penerapan teorema Pitagoras pada bangun ruang. Perhatikan yang nomor A di sini. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah titik-titik desimeter persegi. Nah, kalian perhatikan pada gambar di sebelah kanan atas ini bahwa ini adalah sebuah balok dengan satuannya dalam sentimeter. Nah, langkah yang harus kalian lakukan pertama sekali adalah menyamakan satuannya menjadi desimeter. Jadi kita akan merubah panjangnya, berarti nilainya adalah 4 desimeter. Kemudian lebarnya akan menjadi 1 desimeter dan tingginya akan menjadi 3 desimeter. Oke, selanjutnya perhatikan daerah yang diarsir adalah daerah yang berwarna biru, yaitu bidang BCHE. Ya, di sini bidangnya akan berupa persegi panjang. Jadi untuk menghitung luasnya kita gunakan rumus luas persegi panjang. Nah, ada sisi yang harus kita cari tahu panjangnya, yaitu sisi BE atau EB. Di sini kalian perhatikan untuk mencari panjang sisi EB, kalian lihat segitiga ABE. Kita bisa gunakan teorema Pitagoras di sini untuk mencari EB kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Kita substitusikan angkanya menjadi EB kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 16 ditambah 9 sama dengan 25. Selanjutnya EB itu panjangnya akar dari 25 sama dengan 5. Maka luas EBCH kita bisa menghitungnya menjadi panjang kali lebar, panjangnya sejauh 5 desimeter, kemudian lebarnya yaitu 1 desimeter menjadi 5 kali 1, 5 desimeter persegi. Jadi luas yang diarsir adalah 5 desimeter persegi. Kita lihat lagi contoh yang B. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, oke, perhatikan gambarnya di sini, daerah yang diarsir berupa setengah lingkaran. Ya, perhatikan petunjuk yang ada bahwa di sebelah kanan adalah segitiga yang hipotenusanya sepanjang 20 cm dan kemudian penyiku salah satunya yaitu 16 cm. Nah, untuk menghitung luas daerah yang diarsir yang berupa setengah lingkaran, kalian harus tahu bahwa nilai diameternya itu berapa. Untuk mendapatkan nilai diameter
pada lingkaran, kalian harus menghitungnya menggunakan teorema Pythagoras bahwa nilai D di sana adalah, perhatikan, gunakan teorema Pythagoras bahwa sisi yang ditanyakan itu bukan hipotenusa. Jadi prosesnya adalah D kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Kita hitung menjadi 400 dikurang 256 sama dengan 144. Selanjutnya nilai D itu sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Oke, setelah kita tahu nilai D sama dengan 12, kalian harus mensubstitusikannya, memasukkannya ke rumus luas setengah lingkaran, yaitu setengah kali seperempat dikali lagi pi, kemudian dikali lagi dengan D kuadrat. Nah, nilainya menjadi sama dengan 1/8 dikali pi dikali 12 kuadrat. Kita hitung sederhanakan menjadi 1/8 dikali pi dikali 144 menjadi sama dengan 18 pi atau 56,6 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir yang berupa setengah lingkaran ini nilainya adalah sebesar 18 pi atau 56,6 cm persegi. 56,6 adalah angka dari perkalian 18 dengan nilai pi, yaitu 22/7 atau 3,14. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian buat rangkuman materinya dan kerjakan latihan seperti yang ada di layarnya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.